Pencarian hari pertama korban hilang akibat bencana banjir bandang dan longsor di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara dihentikan sementara. Pencarian akan dimulai pada hari Minggu pagi oleh personel dari tim SAR gabungan. Pencarian hari pertama dihentikan sementara pada Sabtu sore, namun alat berat tetap bekerja hingga Sabtu malam untuk membuka akses jalan. 1 orang ditemukan dalam kondisi meninggal, sedangkan 11 orang lainnya masih dalam pencarian. Pencarian hari pertama melibatkan 326 orang petugas. Menurut petugas, kendala yang dihadapi dalam pencarian korban yaitu mengenai material longsor bebatuan yang ukurannya besar. 17.30 pencarian korban dihentikan atas kesepakatan bersama. Namun sesuai kesepakatan atau arahan Bapak Bupati membahas untuk membuka akses jalan tetap dilakukan sampai jam 11 malam ini. Kalau untuk data korban masih tetap 12 orang, namun tadi siang sudah ditemukan pukul 11.25 1 orang atas nama Dian Buru Lubis, salah satu karyawan hotel senior. 80 warga korban bencana banjir bandang dan longsor di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara mengungsi di kantor camat. Korban yang mengungsi di posko pertama juga disiapkan makanan, pakaian, serta dapur umum. Dan di posko kedua di Gedung Serbaguna Gereja HKBP Sinambel, sebanyak 60 korban mengungsi. Namun pada malam hari korban tidak lagi mengungsi di posko kedua karena memilih pindah ke rumah kerabatnya. Untuk posko tadi siang ada 2, sekarang tinggal 1 karena posisinya di posko yang di HKBP Sinambela sudah berpindah karena beberapa ke rumah keluarganya masing-masing. Pak, dari posko ini Pak, apa aja yang kita sediakan dari pemerintah kabupaten Pak? Kalau di posko ini kita tentunya pertama mereka bisa menginap, ada sediakan makan juga 3 kali 1 hari, kemudian penyediaan bahan-bahan pakaian dan kebutuhan primer lainnya. Saudara, ini adalah visual pantauan udara dari pesawat nirawak milik Pos SAR Danau Toba pasca longsor dan banjir di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Nampak beberapa bangunan dan perkebunan rusak tertutup lumpur. 5 alat berat hingga anjing pelacak juga diturunkan membantu proses pencarian. Pos SAR Danau Toba juga akan menurunkan penyelam untuk mencari korban yang diduga ada terbawa arus air banjir ke Danau Toba. Tim SAR menyebut material banjir bandang menyapu permukiman penduduk hingga ke Danau Toba. Besar kemungkinan korban hilang ikut terseret hingga ke Danau Toba. Selain melakukan pencarian korban di darat, menurut rencana tim Basarnas akan menurunkan penyelam dan alat pendeteksi korban tenggelam. Hari ini adalah hari kedua pencarian korban banjir dan longsor Humbahas, Sumatera Utara. Kita langsung terhubung dengan jurnalis Kompas TV Armendo Sinaga. Selamat pagi Armendo, di mana titik fokus pencarian korban banjir bandang dan longsor hari ini? Apakah sampai ke Danau Toba? Selamat pagi Fajri dan saudara. Untuk fokus pencarian dilakukan oleh tim personil dari SAR gabungan. Ada 4 lokasi yang dilakukan untuk proses pencarian. Pertama, unit pertama itu berada di lokasi kejadian, di lokasi longsor tersebut yang penuh dengan bebatuan. Lokasi kedua ada unit untuk melakukan pencarian di sekitar pinggiran Danau Toba, dan tim pencarian ketiga difokuskan untuk di Danau Toba, yaitu para penyelam yang akan melakukan penyelaman di Danau Toba karena kemungkinan ada korban yang terseret arus banjir sampai ke Danau Toba, sehingga penyelam tersebut menggunakan alat pendeteksi pencarian. Dan juga untuk tim keempat yaitu melakukan fokus dengan dari drone yang dilakukan oleh tim SAR dengan alat pendeteksi thermal, Fajri. Penambahan tim SAR untuk pencarian hari ini, dan dari mana apabila jika ada penambahan tim SAR tersebut? Baik, sesuai konfirmasi kita kemarin kepada tim SAR gabungan, akan ada penambahan personil hari ini. Personil tersebut terdiri dari BPBD Provinsi Sumatera Utara dan juga personil
special group dari Basarnas, yaitu para penyelam dan juga alat selam dengan alat pencarian yang canggih, yaitu untuk mendeteksi korban di dalam air. Fajri. Lalu bagaimana dengan pengungsi? Apakah masih hanya satu lokasi pengungsian saja? Baik, pemerintah Kabupaten Umbas sebelumnya telah menyiapkan ada 2 posko untuk pengungsian kepada warga yang terdampak, yaitu di kantor camat Bakti Raja dan juga gereja gedung AKBP Serbaguna Jendela. Namun yang digunakan sampai saat ini yaitu satu posko pengungsian di kantor camat Bakti Raja, karena pengungsi sebelumnya 60 orang yang berada di gedung Serbaguna AKBP Sinambela telah pulang dan memilih menginap ataupun mengungsi ke rumah sanak keluarga mereka. Sedangkan 80 orang yang di kantor camat Bakti Raja masih bertahan, dan untuk bahan makanan telah disiapkan dan juga pakaian-pakaian serta juga bahan-bahan primer lainnya. Fajri. Ya, untuk kondisi dari para pengungsi sendiri, Armaindo, apakah mereka saat ini dalam kondisi sehat dan apakah juga sudah ada beberapa dokter-dokter yang memeriksa kondisi mereka, dan sekaligus apakah masih ada perlu bantuan-bantuan yang mereka butuhkan? Baik, Fajri, seperti pantauan kita kemarin, para warga ataupun para korban yang mengungsi tersebut kondisinya dalam kondisi sehat. Namun kalau untuk bantuan-bantuan masih tetap diharapkan, dan juga kemarin kita lihat ada juga bantuan-bantuan dari pihak swasta ataupun pihak perusahaan lainnya. Dan juga untuk tim kesehatan telah disiagakan di lokasi apabila ada para korban ataupun para warga yang mengungsi tersebut mengalami sakit. Dan untuk lokasi telah disiapkan yaitu puskesmas terdekat dan juga Rumah Sakit Umum Dolo Sanggul. Fajri. Armaindo, 11 orang masih dalam proses pencarian. Lalu untuk saat ini cuaca di sana bagaimana? Apakah sangat mendukung untuk melakukan pencarian atau mendung? Baik, situasi cuaca saat ini seperti tempat saya berdiri ini tidak jauh dari lokasi terjadinya bencana alam longsor dan banjir bandang tersebut. Cuaca kita lihat yaitu sangat mendukung untuk proses pencarian. Tidak ada hujan ataupun tidak ada gerimis, namun kita berharap juga sampai sore hari cuaca tetap mendukung agar proses pencarian bisa dilakukan fokus, bisa dilakukan tetap berlanjut, dan juga proses evakuasi bebatuan material longsor yang begitu besar juga bisa cepat dilakukan. Fajri. Ya, beberapa korban saat ini masih di pengungsian dan tentunya mereka masih membutuhkan beberapa bantuan-bantuan dan pencarian masih terus dilakukan, dan 11 korban masih dalam proses pencarian. Terima kasih, jurnalis Kompas TV Armaindo Sinaga.